Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita. Temanya manajemen Elohim dalam iman. Kemarin kita bicara bagaimana Bapa di sorga membuat pengaturan ya di Taman Eden. Jadi kita harus tahu dulu kenapa di Taman Eden itu ada 2 pohon, ada ular ya. Terus ini nanti kita akan bahas ini kenapa harus Adam itu menjaga, memelihara Taman Eden. Sebenarnya di situ masih ada lagi sungai dan sebagainya. Kita bahas tidak terlalu detail dulu ya. Yang penting kita tahu bahwa kita sedang membahas manajemen Elohim dalam iman, artinya suatu pengaturan, suatu cara Bapa memperlakukan manusia dalam suatu periode tertentu dengan suatu maksud tertentu ya tentunya. Dan kita harus tahu kembali rencana Bapa menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia agar berkuasa atas segala sesuatu. Jadi rencananya ini digenapi oleh Bapa dengan pengaturan itu per babak, per zaman, per periode, atau orang bilangnya dispensasi. Jadi orang para ahli membagi 7 dispensasi, saya sudah menyebut tapi kita tidak pakai yang ini. Kita hanya nyebut aja dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Abraham, dispensasi Musa, kemudian Yesus mati di kayu salib itu, masuk dispensasi pemenang, setelah itu masuk dispensasi kerajaan 1000 tahun, dan akhirnya masuk satu dispensasi lagi yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 10, dispensasi kegenapan waktu, di mana segala sesuatu akan dikumpulkan, di mana Kristus menjadi kepala. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan Taman Eden. Ini sebenarnya proses yang Bapa kerjakan untuk membuat manusia serupa dan segambar dengan Dia. Jadi di Taman Eden ini kita sudah bahas iblis dulu ya, ular ya. Karena ada banyak cerita bahwa ular itu katanya tadinya malaikat yang baik, Lucifer katanya. Udah gitu dia jatuh. Nah ini yang cerita begini yang membuat kita jadi nggak ngerti manajemen Elohim ini, karena segala sesuatu itu berasal dari Bapa, dan Bapa sendiri yang mengatur itu. Ular itu pun juga punya maksud kenapa ditaruh di situ sebagai pencoba ya. Karena manusia memang harus dites, dan manusia harus menaklukkan ya, menginjak iblis ya, istilah kabas di Kejadian 1 ayat 26-28 itu menginjak kabas, itu menginjak musuh ya. Surat Roma juga semoga iblis itu ada di bawah kaki kita, kaki gereja. Jadi ular ini berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Kita sudah bahas itu kemarin, karena ada cerita-cerita ini yang didasarkan pada Yesaya 14 dan Yeskiel 28 yang konteksnya sama sekali tidak bicara soal iblis. Itu konteks Yesaya 8:14 itu sedang bicara konteksnya Raja Babel, dan Yeskiel 28 konteksnya Raja Tirus. Tapi para ahli ini dia ini udah punya pikiran sendiri nih si teolog ini nih, bahwa nggak mungkin Tuhan yang baik menciptakan yang jahat. Padahal jelas Alkitab itu jelas, akulah yang menciptakan terang, aku menciptakan gelap di surat Yesaya itu. Ya Amos juga bilang kalau ada satu malapetaka satu kota, siapa yang melakukannya? Ya aku juga. Tuhan juga bilang dalam Yesaya, aku yang menciptakan nasib mujur, nasib malang juga. Ya memang segala sesuatu dari Dia. Dialah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu ya. Nah ini para teolog ini mikirnya nggak mungkin lah Tuhan yang adalah kasih, Dia bikin yang jahat. Nah cerita itu akhirnya datanglah katanya itu malaikat yang katanya punya kehendak bebas mutlak, tiba-tiba mendadak ingin jadi seperti Tuhan. Terus dia mengajak sepertiga malaikat-malaikat, akhirnya jadilah dia iblis itu. Nah ini sudah lihat ya, yang saya kutip kemarin itu Kejadian pasal 3 itu konteksnya tentang kejatuhan manusia tuh, si pencoba itu jelas itu bicara soal iblis. Kemudian Wahyu 12 sampai Wahyu 20 itu yang mengatakan bahwa ular itu adalah ular tua atau original ya. Original serpent itu setan yang ular yang
yang mula-mula itu yang di kitab Kejadian itu adalah iblis ya. Ini konteksnya jelas bicara soal peperangan di sorga. Wahyu itu ya. Kemudian Yohanes 8 yang saya katakan bahwa setan itu bukan tadinya baik terus jadi jahat. Enggak, setan itu memang dari awalnya jahat. Dan ini konteksnya Yesus memang jelas sedang bicara soal iblis. Dia bilang sama orang Farisi, bapakmu iblis. Dia baru dikasih tahu iblis itu berbuat jahat dari mulanya. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 8 ini juga Yesus sedang bicara, ini konteksnya Yesus sedang Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus itu sedang akan ya, bahkan telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi konteksnya tetap iblis ya. Barulah kita mendapatkan sesuatu dari semua ayat-ayat ini yang konteksnya memang iblis, yang bicara tentang iblis. Baru kita mendapatkan bahwa seperti di Kejadian itu ular adalah binatang paling cerdas yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi di sini beberapa ayat ini mengatakan bahwa ular itu adalah iblis. Baru kita mendapatkan bahwa suatu kesimpulan lah, menarik sesuatu dari ini, mendapat suatu kesimpulan bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan dengan suatu maksud. Ya, sifat dasarnya iblis itu binatang. Ya, inilah kita melakukan eksegesis. Eksegesis itu eksegomai, itu dari istilah Yunani itu artinya menarik keluar. Ya, eksegesis itu eksegeomai itu membawa keluar. Konsep tentang iblis kita bawa keluar dari Alkitab ini, dari teks-teks yang konteksnya memang bicara soal iblis. Jangan nanti kita, kalau ini ada istilahnya satu lagi nih, exegese itu memasukkan. Para teolog itu sudah punya konsep bahwa Tuhan tidak mungkin ciptakan iblis. Karena Tuhan itu kasih, nggak mungkin dia bikin yang jahat. Nah, itu udah punya konsep. Kemudian konsepnya ini masuklah ke dalam ayat-ayat teks-teks yang ada. Ya tentu, semua, saudara kalau mau bikin apapun juga Alkitab ini bisa mendukung. Asal prinsipnya comotologi ya. Cocokologi, mencocok-cocokin aja. Saudara mau bunuh orang juga bisa kok cari ayat di sini. Saudara mau gantung diri juga bisa. Karena di sini kalau saudara comot itu ayat, ada Yudas di situ ya. Waktu Yudas mau gantung diri, kemudian Yudas menggantung diri kan begitu kan? Murid Yesus saja kok menggantung diri. Udah gitu, waktu Yudas ngomong sama Yesus, Yesus bilang, apa yang kamu mau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Yesus saja mendorong kok. Perbuat dengan segera, gantung diri. Ya kalau memang nyomot-nyomot begitu, saudaraku, ini bukan eksegesis, tapi exegese. Itu artinya memasukkan konsep kita sendiri. Tapi anehnya ini ya, cerita ini bahwa iblis itu tadinya malaikat yang bagus, Lucifer, memuji-muji Tuhan di sorga, terus jatuh jadi iblis. Itu cerita ini kok dipercaya gitu loh. Berabad-abad dipercaya cerita ini. Ya. Padahal jelas ini kalau saudara baca ini. Kembali saudara renungkan ayat-ayat ini saudara. Kejadian 3, Wahyu 12:20, Yohanes 8, 1 Yohanes 3 ayat 8. Saudara bandingkanlah seluruhnya itu. Jelas bahwa Tuhanlah yang menciptakan iblis. Dengan sifat dasar binatang dengan suatu maksud. Dan memang maksudnya supaya manusia ini menaklukkan kerajaan kegelapan itu. Ya. Itu maksudnya. Nah kalau kita pikir-pikir, kok Tuhan yang kasih menciptakan iblis yang jahat. Nah ini bisa menjelaskannya ya saya pakai katakan analogi ya. Analogi itu keserupaan ya. Itu Newton itu pernah bikin percobaan namanya spektrum ya. Ini kenapa ya kita pakai alam ini? Karena alam ini diciptakan Tuhan memang untuk menjelaskan hal-hal dalam dunia rohani, alam jasmani ini menurut saya. Makanya Yesus kalau ngomong sebenarnya perhatikan burung di udara, enggak menabur kan ini. Nah, perhatikan bunga bakung. Paulus juga bilang, lihat perempuan itu kalau rambut panjang supaya bagus, kalau laki-laki enggak dan sebagainya. Itu ada di alam ini Tuhan ciptakan ada prinsip-prinsip yang bisa menjelaskan hal-hal yang di alam rohani. Saya yang di alam inilah dulu. Newton itu pernah bikin percobaan gini, prisma tutup semua ruangan itu ya, dimasukkan sinar matahari yang putih itu. Setelah sinar matahari itu masuk kena ke prisma ini, maka dia menyebar. Sinar matahari itu menjadi, kalau saya ingatnya dulu kita waktu kuliah itu sekolah tuh, Mejiku Hibiniu. Mejiku merah, jingga kuning, hijau, biru, nila, ungu, Mejiku Hibiniu. Dari satu sinar yang adalah putih itu tiba-tiba
menyebar. Begitu juga Tuhan, Elohim adalah kasih. Nah, kasih ini juga ada aspek-aspeknya. Kasih ini juga butuh tongkat untuk memukul. Saudara kalau mengasihi anak, ya, kalau seorang bapak mengasihi anak pasti mendidik, ya. Seorang bapak butuh tongkat. Karena kita bilang yang salah juga, barang siapa yang nggak menggunakan tongkatnya, dia membenci anaknya. Jadi karena Elohim kasih, dia butuh tongkat. Nah, tongkatnya itulah setan itu. Waktu dia mendidik Ayub supaya Ayub bertumbuh dah menjadi pengenalannya akan Tuhan lebih dalam, dia butuh iblis. Nah, iblis itulah dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan, menggocok hidup Ayub itu, ya. Jadi dari kasih ini mengalir, ada disiplin, ada kekerasan, ketegasan Tuhan, ada juga kelembutannya, apa semuanya begitu, ya. Jadi Tuhan menggunakan semuanya ini dalam membentuk manusia supaya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi nggak ada yang cerita bahwa iblis itu menciptakan dirinya sendiri dari baik jadi jahat. Aduh, ini saudaraku, kalau kita mau memang masuk ke dalam manajemen Elohim, kita harus dengar firman Tuhan, percaya, barulah kita masuk. Karena manajemen Elohim adanya di dalam iman. Kalau orang sudah nggak percaya, sudah buat cerita sendiri, dia nggak di dalam manajemen Elohim, dia akan membuat sendiri manajemen. Nanti kita akan lihat mengenai Kain itu, yang bangun sendiri kota, Nimrod bangun sendiri kerajaan dan sebagainya. Ya bahkan di gereja ini juga, ini denominasi ini bangun kerajaan sendiri, itu kerajaan itu, karena nggak masuk dalam manajemen Elohim, ya jadi begitu, bangun jadi manajer sendiri dia. Dialah yang bikin perencanaan. Ini dia, ya. Dan tujuan manajemen itu, saya sudah pernah singgung, ya, tujuan manajemen Elohim itu selalu kudus. Itulah di sini Yerusalem itu kota kudus. Tapi manajemen manusia itu Babel, kota besar. Manajemen manusia itu yang penting kita jadi besar. Soal kudus mau enggak, kayak mau apa enggak peduli lah. Yang penting besar, ya. Itu manajemen manusia. Kalau manajemen Elohim kudus, artinya dipisahkan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dan saya kan ingin kan kita mempermudahkan Tuhan, jadi harus ngerti, harus di dalam manajemen Elohim. Kayak Paulus ini dalam 1 Korintus 9 ayat 17, dia sebagai pelayan di dalam manajemen Elohim. Ini istilah ekonominya dipakai di sini. Jadi Bapak Saudara, kita putuskan, kita selesaikanlah dulu. Berarti iblis ini kita sudah selesaikanlah dulu, ya, bahwa iblis itu diciptakan Tuhan dengan suatu maksud untuk memproses Adam dan Hawa, manusia, agar menjadi serupa dan segambar dengan Dia, ya. Ini satu, iblis, ya. Yang kedua, pohon. Pohon ini juga cara Tuhan untuk memproses manusia. Nah, ada lagi cerita juga begini, katanya Adam dan Hawa waktu di Taman Eden sudah serupa segambar dengan Dia, katanya. Kemudian tiba-tiba dua pohon ini Tuhan bicara, si Adam ini dengan kehendaknya sendiri milih pohon, berdosa lah gitu, ya, jatuh. Tuhan kaget. Kalau gitu kita bikinlah rencana penebusan. Kemudian sebagian manusia percaya dan sebagian lagi tidak. Ini pun dongeng juga. Siapa bilang bahwa Adam itu jatuh atas keinginannya sendiri? Mari kita lihat dulu Roma 8 ini. Udah jelas ini, ya. Di dalam Roma 8, Adam itu memilih itu pun itu rancangan Bapa, manajemen Bapa juga, ya. Karena nggak ada sesuatu yang terjadi bergerak di luar kehendak Bapa. Itu nggak ada yang terjadi di luar rencananya gitu. Jadi Bapa seolah-olah kaget-kaget, terjadi ini gitu. Jadi kayak kita punya Tuhan yang kagetan gitu, ya, yang nggak ngontrol segala sesuatu. Saudaraku, segalanya bergerak di dalam Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, ya. Mari kita lihat dulu Roma 8, ya, ayat 19 ini mengenai Adam dan Hawa yang jatuh ini. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan. Perhatikan nih, seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh siapa? Oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan nanti ada kemerdekaan. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan ini, itu bukan kehendak Adam dan Hawa, tapi memang rancangan Bapa itu supaya manusia diproses melalui pohon kematian itu, melalui pohon maut itu, pohon
mengalami dulu proses itu ya. Baru kemudian Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, Yohanes 10 itu. Barulah dia manusia setelah makan pohon pengetahuan, dia pohon maut, hidup. Maut itu jenis kehidupan ya yang dikuasai iblis. Manusia makan itu, kemudian nanti manusia makan pohon kehidupan. Karena orang perlu ngerasain pahit dulu, baru tahu rasa manis gitu. Jadi, dan sesuatu itu pun tidak pernah ada kalau nggak ada lawannya. Ya, sudah tahu enggak, manis itu enggak ada itu sebenarnya, kecuali ada rasa pahit. Ya, gelap itu enggak ada, kecuali ada terang. Ya, jadi cantik itu juga enggak ada, kecuali ada yang jelek. Jadi memang butuh. Emang itulah dia rancangan, itulah manajemen daripada Elohim itu. Memang butuh, pohon itu, dua-duanya butuh. Ya, jadi yang saudara pikir ya Tuhan tuh kaget-kagetan yang enggak sangka, kita bikin makhluk, kita kasih kehendak bebas. Nggak ada kehendak bebas yang begitu, nggak ada itu. Tuhan bekerja dalam hanya pekerjaan Tuhan itu hanya bisa dilihat oleh iman, mata iman. Saya pernah bilang tuh, kalau orang dengan mata jasmani dia akan lihat perbuatan salah orang, dia akan lihat perbuatan salah dirinya, dia akan lihat pekerjaan setan. Itu kalau dia dengan mata jasmani. Maka orang yang hidup dengan mata jasmani bersungut-sungut, dia marah-marah lah, marah kepada orang, marah kepada dirinya sendiri, atau marah kepada, bahkan bisa marah kepada Tuhan. Tapi kalau orang dengan mata iman, dia tahu bahwa segala sesuatu diatur oleh Bapa. Itu dia sebabnya dia belajar mengucap syukur. Karena gak mungkin terjadi jatuh, burung pun gak mungkin jatuh kalau bukan kehendak Bapa. Karena harus di dalam kehendak Bapa. Semua manajemen Bapa itu, semua pengaturan Bapa itu. Nah ini dia, jadi tapi butuh mata iman. Nah itu benar. Tuhan bicara, kita harus percaya. Baru kita di dalam manajemen Elohim. Ketika kita di dalam manajemen Elohim, wah ini luar biasa. Kan manajemen Elohim itu makin, kita tahu dispensasi ini, sekarang dispensasi inilah ya para pemenang ya. Nanti kemudian dispensasi para kerajaan 1000 tahun, di mana para pemenang, orang-orang yang dalam manajemen Elohim memerintah. Ini luar biasa Bapak Saudara. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang, kita diangkat menjadi raja-raja dan imam-imam untuk melayani berjaman-jaman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu kita saling kenal ya. Jadi orang-orang dalam dunia kekristenan yang di luar manajemen Elohim, yang malah dia jadi menjadikan dirinya manajer, ngatur rumah Tuhan, dia bikin planning, organizing, leading, controlling, dia merasa hebat, jemaatnya bisa puluhan ribu, ya. Orang gini nggak akan lagi memerintah, orang dia nggak di dalam manajemen Elohim, orang dia di dalam manajemen dirinya sendiri. Memang dia menggunakan Roh Kudus untuk itu. Itu sebabnya Babel itu campuran, ya otoritas Roh Kudus, ya otoritas si manajer itu sendiri. Jadi, Bapak Saudara, ini sesuatu ya, kita selesaikan ini pohon ya, sudah selesai ya, bahwa manusia memang butuh memakan 2 pohon. Ketiga, kita melihat ini ayatnya. Dikatakan bahwa manusia harus memelihara taman, ya. Coba kita lihat Kejadian 3 ini. Ini poin di mana yang sangat penting menurut saya ini ya. Di mana Tuhan dalam manajemennya itu dia memberi perintah untuk memelihara, ya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Ini ingat ya. Manajemen Elohim selalu Tuhan bicara, manusia mesti percaya, barulah dia ada di dalam manajemen Elohim. Kalau Tuhan bicara manusia nggak percaya, malah dia nggak dengar, dia manusia ini nggak, ini kayak Kain, manusia ini di luar manajemen Elohim. Tapi bukan berarti nggak bisa buat apa-apa. Kain bisa bangun kota, Nimrod bisa bangun kerajaan. Ini orang-orang denominasi ini juga bisa bangun kerajaan besar ya. Katolik itu juga sampai 1/3 harta dunia ini udah milik dia, itu organisasi Katolik ya. Jadi saudara jangan pikir nanti kalau besar itu berarti manajemen Elohim. Bukan, besar itu tanda manajemen manusia. Kalau kudus, itu baru manajemen Elohim ya. Jadi di sini Tuhan bilang begini, 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam bawah ini, bukan yang ini ya. Bukan yang ini, yang apa? Memelihara. Sebentar dulu ya. Yang memelihara ini. Sebentar dulu. Ayatnya ini ayat sebentar, ini saya belum catat ini ayatnya. Memelihara taman ya.
Tuhan Allah mengambil manusia ini, ayat 15 juga ayat 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ini perintah secara implisit, jelas bahwa Tuhan memberi perintah manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi begini, Tuhan selalu prinsipnya ini memelihara taman, padahal sebenarnya rencananya luas, menaklukkan segala sesuatu. Jadi mulai dululah, jaga dulu yang kecil ini, taman ini dulu. Nah, memelihara taman, menjaga taman ini sebenarnya aplikasinya begini. Karena di dalam masalah terlihat ada dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan dari situlah sumber kehidupan itu. Nah, ini taman itu sebenarnya hati kita. Saudara dan saya diperintahkan saat ini juga untuk memelihara, menjaga hati kita. Kenapa mesti dipelihara? Kenapa mesti dijaga? Karena ada setan. Kalau mau lihat setan, jangan lihat itu yang di kuburan atau yang digantung-gantung di pohon itu loh. Itu nggak bahaya, kalaupun ada emang nggak ada urusan dengan hidup kita. Yang jadi urusan tuh setan yang di sini, yang ganggu-ganggu di dalam hati kita itu loh. Ya, setan iri hati ya, setan macam-macam, hawa nafsu lah. Ini itu harus dijaga, harus kita kuasai itu, ya. Jagalah hatimu katanya, karena di sini awalnya kalau hati kita udah jadi takut, jadi khawatir, penuh hawa nafsu, udah sudah nggak mungkin lagi di dalam manajemen Elohim. Tapi kalau selama kita jaga hati kita, ya, jaga damai sejahtera kita, ya, jaga sukacita kita, tetap bersyukur. Kalau hati kita sudah mulai mau ngeluh, saya tolak. Jangan. Kalau hati kita sudah mulai nyimpang, kembali, ya. Begitu, menjaga hati itu. Ini penting, ya. Kemudian nanti di sini ini satu lagi saya bicara ini ya. Firman Tuhan sebagai penutup dulu ya. Firman Tuhan itu datang kepada Hawa kan? Kepada Adam, ya. Ini Hawa belum ada waktu itu. Jangan kau makan buah itu, Hawa belum ada, ya. Kemudian baru ada Hawa. Jadi firman Tuhan itu datangnya kepada Adam. Kau jangan makan buah pohon yang ini, pengetahuan ini, buah yang lain bisa, ya. Kemudian Hawa ini waktu didatang iblis mencoba kan dibilang, dikatakan ini mana nih? Ada pasal 3 ini ya. Semua ular itu berkata kepada perempuan. Ular ini juga tahu dia bicaranya kepada perempuan karena ya dia kan memainkan firman ini supaya manusia keluar dari manajemen Elohim, dalam arti jangan dengar firman itu. Jadi dimainkan dulu firmannya ini ya. Dibilang begini. Ular itu kan, tentulah Allah berfirman, ini pasal 3 ya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini udah tipu. Karena Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan hanya bilang semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan. Ini sengaja iblis pancing dulu, mainkan dulu firman ini ya. Karena kuncinya nanti di situ. Karena ini di firman ini orang banyak pikir beribadah itu memberi inilah, ritual ini. Enggak, ibadah itu mendengar firman Tuhan dan menurutinya. Itu kuncinya. Pernah tuh Saul tuh bikin ibadah apa semua supaya dia dapat belas kasihan Tuhan sebelum dia perang. Samuel bilang, kau bodoh. Itu kalau mendengar firman itu nomor 1. Bukan ibadahmu itu yang nyanyilah kau, khotbahlah, macam-macam. Enggak, nomor 1 dengar firman. Makanya ini iblis mainkan firman dulu. Kebetulan Hawa ini kurang tangkap rupanya dia. Dia bilang begini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, ketika ini Hawa nih, Allah berfirman, jangan, ini Hawa bilang ya, Allah berfirman, jangan kamu makan, lihat, ataupun raba buah itu. Ini si Hawa sudah mulai tangkap firman nggak benar. Ya kalau udah firmannya nangkapnya nggak ngerti, nggak jelas, ya udah iblis bilang, udah langsung dia tipu, langsung tipuannya jelas ini iblis ayat 4 tuh. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal udah jelas Tuhan bilang kalau kamu makan kamu mati. Iblis makin berani, berarti ini orang nggak ngerti firman. Nah kemudian Adam nggak ketipu. Dia kalau lebih mencintai istrinya daripada mencintai Tuhan, dia makanya Tuhan tegur, kalau kau mendengarkan istrimu, dikenain. Jadi Adam nggak ketipu, dia tahu kok itu, tahu dia itu bahwa Hawa itu salah, tapi dia ikutin lah. Dia mendengarkan ininya, dikasih sama Hawa nih buah nih makan. Jadi kembalilah kita simpulkan dulu ini ya. Nanti besok kita akan masuk kepada soal Habel ini.
soal ya Habel ini keturunan Kain ya, keturunan Set. Baru nanti akhir dispensasi Adam itu air bah ya. Ini kita masih dispensasi Adam ini, tadi baru bicara soal Taman Eden ya, ada pohon dan memelihara taman. Jadi intinya apa kesimpulannya? Simpulannya tetap dengarkan firman Tuhan itu. Karena itu kunci sudah. Ya. Telinga ini kuncinya sudah. Kalau nggak dengar firman, kalau udah punya konsep sendiri, punya keinginan sendiri, punya ambisi sendiri, udah nggak bisa dengar firman. Jadilah tenang ya, supaya kita bisa dengar firman, belajar ya, dengar-dengaran lah. Karena ini kuncinya supaya tinggal dalam manajemen Elohim, supaya kita terus nanti ya mengikuti pimpinan Tuhan. Ini firman ini kuncinya tuh. Ya, tapi sayangnya dalam dunia kekristenan sekarang firman ini sudah banyak dimainin. Ya karena ambisi pemimpin, namanya bangun kerajaan sendiri ya, dia ingin besar. Udah pastilah dia butuh duit. Udah pastilah. Nah, itu makanya ajaran Bileam ini merajalela. Bagaimana lagi mau dengar firman? Sudah ajaran Bileam di situ sudah dagang, sudah cari duit semua. Banyak orang masuk dalam dunia kekristenan juga cuma mau cari duit. Gimana? Susah lah saudara. Kalau memang benar-benar mau cari Tuhan, mau dengar firman Tuhan, keluar dari sistem yang kacau balau itu. Dengar firman Tuhan. Ya. Kalau dalam dunia kekristenan, saya mau bicara kepada saudara ya, itu sudah penuh dengan segala keinginan, penuh dengan Alkitab Yohanes bilang tuh, janganlah seorang kamu mengasihi dunia ini ya. Kalau orang mengasihi dunia ini, dunia itu dunia keagamaan itu ya. Kasih Bapa nggak ada lagi di situ. Karena apa yang ada dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini nih menguasai dunia kekristenan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi kalau orang mau cari Tuhan, keluarlah dari sistem itu. Carilah dan dengarlah. Karena itu kuncinya. Ketika kita mendengar firman, respon kita percaya, timbul iman, maka kita ada di dalam manajemen Elohim. Puji Tuhan, haleluya, amin.